kerja. Ada, kata. Hai friends, selamat malam. Selamat pagi. Ternyata sekarang udah jam 1:30 pagi. Jadi sekarang aku kembali lagi ke dermaga Nirwana Ujung Kulon Resort. Di sini kita udah baru jalan nih, baru meninggalkan dermaga. Kita naik KM Alpha 11 menuju spot-spot di sekitar Panaitan juga. Semoga cuacanya bagus, ikutin terus videonya sampai akhir. Aku dengan 8 angler lainnya, jadi kita bersembilan akan mancing selama 3 hari 2 malam. Ikutin terus ya, semoga kita selamat dan along mancingnya. Perjalanan mancing kali ini akan spesial banget karena kita akan berangkat menggunakan KM Alpha 11 menuju salah satu destinasi favorit para pemancing, yaitu Pulau Panaitan. Perjalanan menuju Pulau Panaitan memang butuh waktu, friends, tapi justru disitulah keseruannya. Mulai dari persiapan di dermaga, suasana nanti di atas kapal, ngobrol bareng sesama angler, sampai momen saat umpan nanti pertama kali dilempar ke laut. Semua punya ceritanya dan pasti pengalaman yang berbeda. Semoga di trip kali ini kita diberikan cuaca juga yang bersahabat ya, ombak yang bersahabat juga, dan pastinya rejeki strike yang melimpah. Siapa tahu hari ini ada ikan-ikan impian kita yang berhasil kita naikin ke kapal. Pokoknya jangan kemana-mana karena sepanjang perjalanan ini bakal ada banyak keseruannya. Buat teman-teman yang punya hobi mancing dan ingin merasakan serunya trip seperti ini, jangan lupa pantau terus informasi terbaru dari media sosial destinasi Oci, dan di sana akan selalu ada update jadwal open trip, destinasi yang akan dikunjungi, serta berbagai informasi menarik lainnya pastinya. Pagi friends, jadi mancing pagi ini pada mancing, ada yang pakai dasaran, masih mau nyoba dulu soalnya kita baru sampai satu spot, masih mau coba. Aku mau ngecek dalamnya doang sih, nggak sampai 50, dan arusnya untuk arus pakai jalapan aja cukup, jadi nggak terlalu kencang juga. Kalau teman-teman mau casting juga menurut aku ini arusnya pas. Nah sekarang aku lagi coba mancing pakai dasaran, pakai cumi dulu karena mau ngetes dulu dalamnya. Tadi teman-teman yang pada dasaran udah pada dapat barakuda sama ikan kue. Ada yang strike nih pagi-pagi, kaptennya casting. Tadi juga sempat ngocel, tapi ini akhirnya strike lagi. We'll see. Ya pagi-pagi udah gancu aja di spot pertama. Weh, coba dulu Cap, tunjukin Cap. Coba tunjukin dulu Cap. Wih, tenggiri pagi-pagi. Ini pertanda ya, pertanda bagus ya. Masa ada essence untuk di laut, jadi namanya boom strike. Habis itu ini aroma amis physician. Jadi ini katanya sih bisa untuk disemprotin ke umpan atau mungkin metal jig kita. Aku belum coba, tapi mau dicobain. Ini contohnya ke metal jig Kura ya. Nah, kita coba dulu.
Enggak, gue kencengin lagi Drak, biarin. Kecil nenek tuh, alu-alu nggak sih ini? Apa sih nih? Baby GT. Seru. Tapi nyangkut ekor. Tapi dia mencium bau fishy-fishishan tadi. Hai friends, sekarang kita mau pindah spot. Habis itu sambil pindah spot biasanya pasti ada yang trolling. Nah, sekarang aku bersama Pak Haji Iwan di sini yang membawa joran trolling yang kalau teman-teman mungkin ada yang belum pernah melihatnya sebesar ini. Pak Haji, aku mau tanya-tanya dikit. Ini joran dan reelnya udah dari kapan? Kalau reel baru. Kalau reel baru? Baru 10 tahunan lah. Baru 10 tahun. Nah, Jorannya? kalau joran udah 60 tahun. Jorannya Warisan. 60 tahun. Iya. Ini ngkongnya joran. Sampai kalau misalnya aku tanya mereknya apa? Wah, Tahu? nggak ada. Brandnya tahu? Nggak tahu ya. Pokoknya ini adalah joran trolling berusia 60 tahun, friends. Legend dari engkongnya Pak Haji turun langsung ke Pak Haji, coba mantap. Ini kita lihat dapat apa ya trolling pakai ini proper banget, sampai nariknya aja harus pakai rompi vestnya sendiri untuk narik. Wah, ternyata teman kita yang ikut open trip kali ini berhasil merasakan sambaran pertamanya dengan teknik jigging. Yang seru dari open trip seperti ini bukan cuma soal siapa yang dapat ikan paling besar, friends, tapi juga ikut merasakan kebahagiaan saat teman di sebelah kita berhasil strike. Kadal dapat kadal. Kalau awalnya aja sudah semeriah ini, sepertinya perjalanan kita ke Panaitan kali ini bakal penuh kejutan. Kali ini ada Om Irfan, sang CEO yang berhasil strike, friends. Ini pakai boom strike, bismillahnya 4 kali. Oke. Amin. Kapasan. Yes. Angkat aja. Ya. Gede. Kerja. Oke, jadi ini. Sekarang siang-siang kita lagi dasaran naro, tiba-tiba strike. Jadi double strike nih, friends. Tadi emang ikan dasaran yang naik, cuma ukurannya lumayan nih. Kita lihat ya sekarang si James dapat apa, sama ada Abah juga dapat apa di sana. Aduh, jangan terlalu diini-iniin lah. Mantap. Kapas ya, Abah. Weh, naik lagi. Rombongan berarti. Ada Abah Handra juga yang berhasil naikin ikan kapas-kapas. Mantap, dapat kapas-kapas lagi. Biar sidakan lu gede ya. Kadal, udah. Kadal. Iya. Laju. Boleh lah ya.
Yang lucu kadang baru kenal beberapa jam aja rasanya udah kayak teman lama. Saling ngeledekin, saling tepuk tangan, malah sampai saling fotoin hasil tangkapan. Pokoknya suasananya penuh cerita dan bikin betah. Jadi jangan takut buat mencoba. Gak harus jago dulu kok untuk ikut open trip mancing. Justru dengan ikut open trip kita bisa belajar banyak, nambah pengalaman, nambah teman, dan siapa tahu pulangnya bukan cuma bawa ikan, tapi juga bawa cerita seru yang bikin pingin ikutan mancing lagi. Yuk, kapan lagi? Ajak teman atau bahkan datang sendiri juga nggak masalah. Hai friends, jadi ini masih hari pertama kita di kapal Alpha 11. Ini hari Jumat, ini masih siang-siang. Kita mau ke spot Waton. Tadi lumayan flat airnya. Emang ikannya tadi kita dapat pakai ngejig dasaran, dapat dari pagi cast jig juga dapat. Memang belum terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Ini satu hari aja belum, jadi kita masih semangat mancingnya. Sementara itu di saat kita mau pindah spot ke spot Waton, kita juga melihat ada kapalnya di belakang kita yang mau pindah juga. Apakah ke spot yang sama? Ikutin terus videonya aja. Setelah beberapa lama di spot yang sebelumnya, sekarang kita memutuskan buat geser ke spot Waton. Nah, spot satu ini memang punya tantangan sendiri. Selain ombak yang bikin kapal goyang kanan kiri, tapi ada satu alasan kenapa spot ini selalu bikin penasaran. Potensi ikannya terkenal bagus-bagus. Istilahnya makin menantang, makin besar harapan untuk strike. Bener aja nih, belum lama sampai salah satu ABK langsung kasih contoh strike, dan ternyata ikan salem. Ikan salem ini memang terkenal suka bergerombol dan berkelompok. Jadi kalau satu ekor sudah berhasil naik, biasanya peluang untuk mendapatkan strike berikutnya juga cukup besar. Semoga aja prediksinya benar dan setelah ini strike terus berdatangan. Yuk kita lanjut lihat keseruan di spot Waton. Siapa tahu ikan berikutnya ukurannya lebih besar lagi. Dedeng ya, kita saksikan. Dedeng, dedeng, sudah kelihatan benangnya. Ya, dedeng, dedeng, asam manis. Tadi dalam 110-an ya? Dedeng, dedeng. 80. Hai. Jadi nggak sia-sia diajak mancing sama Pak Haji. Mantap betul, Ko Steven di depan diem-diem ngejik terus, akhirnya strike ya. Lebar itu, lebar itu, lebar itu. Kan rame. Awas. Nggak ada doktut. Wah, Oh. doktut, wah. Wow. Selamat. Wow. Salam dulu. Halo. Weh. Seru banget Ko Steven, sore hari dapat doktut tuna. Wow. Ada saya. Kita sudah masuk ke mancing di malam pertama. Dan percaya deh, malam pertama aja udah bikin kita senyum yang gak bisa disembunyiin. Baru mulai mancing, tek-tek strike. Belum sempet ngopi, Joran udah minta kerja. Awas, kalau. Ya, sebelah kiri lagi. Enaknya di spot Waton itu kita nggak pernah tahu yang nyamber itu siapa. Baru nebak paling ikan kecil nih. Pas naik loh kok lumayan. Kadang malah bikin teman sebelah langsung sibuk ganti umpan. Katanya sih biar sama-sama hoki ya. Padahal mah panik lihat sebelah strike terus. Tiga orang.
Teman-teman bisa nonton terus video ini untuk lihat ikan apa aja yang naik di spot Waton malam itu. Tapi memang ombak di Waton malam itu lumayan goyang friends. Perahu joget terus kayak ada DJ-nya deh. Berdiri aja juga harus cari keseimbangan. Tapi justru ombak begini yang nggak bikin semangat turun. Malah makin semangat. Pokoknya selama joran masih bisa dilempar dan reel masih bisa muter, ya gas terus. Salurkan terus. Salurkan salur. Ayo. Cepet aja pakai. Asa kaki. Jangan salurin. Ya. Awas biasa. Cedera. Mantap. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana variatifnya ikan yang kita angkat pada malam itu di spot Waton. Yang penting bukan cuma ikannya, tapi kebersamaannya, ketawa bareng, saling bantu ganco, saling foto hasil tangkapan, sampai saling bercanda. Pokoknya malam pertama sukses bikin capek. Mantap. Kalau malam pertama aja udah seramai ini, kebayang dong masih ada petualangan berikutnya. Siapa tahu nanti ada monster di spot Waton yang lagi antri buat diajak duel. Jadi jangan kemana-mana, lanjut terus nonton videonya sampai habis. Siapin kopinya, cemilan, dan semoga teman-teman ikut ketularan strike lewat layar. Ikan mas. Ikan mas 5 kilo. Ikan pahit marus. Ini biasa jarang ada yang mau ini ikan marus pahit. Pahit ya? Iya. Tarik tuh. Dan janco. Gancu itu bang. Sekali gancu. Pas ya? Ikan pahit ini bang. Jarang ada yang suka ini. Jarang ada yang suka yang ler lain mah. Balong boy. Balong kertang. Gede lagi. Bang. Tolongin bang. Nyangkut sama itu tuh. Nyangkut sama ini bang. Ini bang. Gede. Oh, gede tahu gitu saya yang narik dong. Hihi, thanks Om Roberto, kesempatannya. Lumayan nih narik kerapu macan yang lumayan size-nya. Di pikirannya lo ini. Oke, barusan dapat kerapu macan. Dasaran, kayak cumi. Ini aku mau masukin. Ya. Lihat ikannya, ada marus, ada berku, ukurannya ada lakung sawo segede gaban, itu ukurannya. Mantap sekali. Pokoknya malam itu di spot Waton, Jem lah juaranya. Dia memang yang paling aktif hari itu. Dan dia juga dapat macem-macem banget ikannya. Mulai dari barakota yang bikin tangannya agak cedera, sampai ini nih, tiba-tiba tengah malam dapat JT. Keren Jem. Waduh. Wah. Papa Jiti. Mama Jiti. Papa Jiti. Rilis ini mah. Kasihan. Lumayan 12 up. Menyala bangku. Menyala Poseidon dan Saltiga bos. Menyala. Poseidon. Saltiga 12 HLSJ. Hurrah!
kakinya, jempol kakinya. Ya gitu deh, kalau lagi trip ada aja yang iseng. Saat aku curi-curi waktu sebentar untuk tidur, kan gantian shift ya friends mancingnya. Gitu deh, ada aja kelakuannya si Jem. Kerja gitu kan. Ini mah bantal untuk tidur. Bantal tidur. Si Jem sudah dapat ikan tropinya friends. Sedangkan Abah sama Pak Haji sampai malam banget masih aja mancing di saat teman-teman lain sudah mulai satu persatu beristirahat. Keren memang bapak-bapak yang dua ini. Waku. Ini keras. Segini. Nggak selesai nggak dipaksa. Dari model. Wakung, sawo wakung. Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang bangun tidur, belum mandi, nggak mikirin mandi, belum sarapan juga, cuma udah langsung turunin joran. Karena aku lihat teman-temanku yang udah bangun udah pada turunin joran, sekarang pukul 5:30. Nggak tahu, begitu ada yang nyambut apa gitu. Sebenarnya kita baru pindah spot juga sih. Di spot terakhir macam-macam banget dapetnya, yang ada cara dapet perahu, ada yang dapet waku, sawo, gede, ukurannya gede-gede, kapas-kapas. Tapi yang penting ada yang dapet citi, ada yang dapet lumberjack, barang muda, babon. Pokoknya trip kali ini menurut aku juga seru banget. Aneka ragam ikannya yang diangkat naik banyak dan macam-macam, dan ukurannya bukan yang kecil-kecil. Wah, keren. Size mama suka, kakap merah. Pagi friends, hari kedua nih. Semalam sih sempet tidur, tapi rasanya masih kebayang strike terus gitu. Sebelum lanjut mancing, kita lihat dulu hasil tangkapan semalam. Nah, ini hasil sementara. Ada aja, jangan yang satu aja ada. Jadi mau pindahin dari box kecil ke box gedenya, supaya ikannya awet sampai besok. Ada tenggiri belum? Sebelum perang sama ikan, kita isi perut dulu yuk. Sini aja bang. Menu sarapan pagi kali ini bubur ikan. Waduh, ini sih jangan ditanya. Hangat, gurih, ikannya berasa banget. Cocok banget dimakan di tengah udara pagi laut yang masih sejuk. Baru beberapa suap aja tenaga pasti langsung balik lagi. Hai friends, pagi. Sekarang kita mau sarapan dulu, makan bubur ikan pakai bakwan. Ayo kita makan. Ayo. James, makan James. Hai friends, hari ini MC saya ambil alih. Hari ini menunya kita ada bubur ikan dengan gorengan dan para angler. Oke friends, terus tonton kita ya. Nanti sampai pulang kita lihat hasilnya apa aja. Dadah. Terlalu ini aja. Enak. Apa? Rasa jahe gitu ya. Sedap. Semuanya di post. Approve. Ya. Approve. Buburnya approve. Bakwannya juga garing banget, pas di luarnya garing, dalamnya lembut. Approve. Kalau dia dapat
Selesai sarapan langsung beres-beres alat dan cus kita pindah spot. Nah sebelum nyampe spot utama kita iseng trolling dulu dan umpan baru jalan sebentar, zet langsung bunyi nih strike pagi-pagi dan kebetulan joran aku yang dipasang untuk trolling ternyata nyamber ikan. Ikannya udah lemas karena trolling. Tuh dia tuh. Oh, tuna kah? Oh, luar biasa. Lumayan lah ya. Pokoknya hari kedua dibuka dengan cara yang manis, perut kenyang, hati senang, pembuka juga langsung strike. Nah kalau awalnya aja udah begini, semoga spot berikutnya dikasih bonus yang lebih besar lagi ya. Makanya jangan di skip videonya karena perjalanan hari kedua masih panjang. Baru aja sampai di spot selanjutnya, belum sempet bilang bismillah semoga strike, tiba-tiba ada kapten yang langsung strike duluan nih. Nah loh, ini malah dikasih contoh dulu kita. Langsung deh satu kapal heboh. Dan bener aja ternyata kita ketemu lagi sama gerombolan ikan salem. Wah ini sih rejeki jangan ditolak ya. Umpan baru turun, harapan langsung naik. Satu persatu mulai pada nyangkut. Pokoknya pagi itu suasana kapal langsung hidup. Di sela-sela mancing, teman-teman punya ide untuk bikin sashimi. Berjek hasil tangkapan sebelumnya langsung disiapin. Gak pakai alat yang ribet, gak pakai dapur mewah, cuma dengan peralatan sederhana yang ada di kapal, ikannya dipotong rapi, dikasih bumbu seadanya. Pas dicoba, wah serius deh, seger banget. Ini makannya kayak mana nih? Cocol. Pakai ini. Cocol aja. Pakai hook. Jangan pakai. Cocol aja. Biasa orang kan kita pakai sumpit, ini cocol aja. Tuh, Bang James. Mantap, Mantap, manis, segar, enak, mantap. Iya. Yang mancing siapa yang mancing yang dapat tadi? Oh, saya dapat tadi. Enak ya, manis ya makanya ya. Kadang memang yang paling enak itu bukan karena tempatnya mewah, tapi karena makannya di tengah laut, hasil mancing sendiri bareng teman-teman satu kapal. Nah, setelah seharian seru, akhirnya masuk juga ke malam kedua. Dan disinilah best momennya yang sampai sekarang masih susah dilupain. Kita balik main jigging di spot waton, jig baru turun, satu orang strike, belum selesai didaratin di kapal, sebelahnya ikut melengkung. Terus sebelahnya lagi, lama-lama satu kapal teriak semua deh, strike, net, yang mana duluan nih? Pokoknya bener-bener chaos, tapi chaos yang bikin semua orang senyum. Bentar. Tapi coba teman-teman perhatiin teman aku yang satu ini. Kali ini dia berasa strike ikan yang katanya perkiraannya besar banget dan sepertinya ngelengkung banget, ribet banget. Udah sampai keliling kapal, kanan, kiri, belakang, ngeribetin yang lain. Feeling aku sih ya kayaknya sih karang ya. Drag udah mati nih. Tapi kita nggak boleh langsung bikin down teman kita yang satu ini. Jadi kita masih tetap semangatin walaupun kayaknya udah tahu endingnya gimana. Iya. Putus.
Di sini ada Om Harry juga yang jauh-jauh dari Kalimantan mau ikutan trip aku nih friends. Malam ini dia juga ngerasain strike dari ikan mata belok yang lagi rame-ramenya kita pancing. Sekilas info penting friends, jadi Jig Matilda ini ada 2 warna yaitu silver dan pink yang bisa kalian beli langsung di toko oranye atau ijo destinasi Oci. Dan jig ini dikhususkan untuk slow jigging ya friends. Penasaran banget sih karena strike-nya ini baru kurang lebih 5-10 meter dari dasar. Mas, kalau ada kontrekan tuh. Ih, kakak merah. Happy banget, sesuai on target pakai Jig Matilda. Aku dapat kakap gigi jarang yang size-nya 5 kiloan lah ya. Dong, kakaknya nggak kelihatan. Taekwondo ya. Nah, ini jarang gigi, dapat oci. Ya. Malam itu lagi seru-serunya mancing, kita juga ketemu sama ikan lumba-lumba nih. Lumba-lumbanya cukup banyak friends mengelilingi kapal. Sebenarnya kalau untuk pemancing ini juga salah satu hambatan sih. Kenapa? Karena kita dan lumba-lumba sama-sama rebutan untuk mancing ikan target yang sama. Kalau sudah seperti ini, aku menggunakan laser warna hijau untuk membantu mengusir lumba-lumba dari sekitar kapal. Ya walaupun memang agak sulit ya. Pakai ban. Halo, waduh, awas kan. Akhirnya kita yang ngalah deh dari lumba-lumba. Kita pindah spot, masih di sekitar Waton, dan strike tetap berdatangan. Itu tadi yang mutusin kali itu lah. Barang juga. Double strike. Om Roberto juga nih baru bangun nih, langsung strike. Sama kayak aku. Mantap. Omset dulu. Hari malam terakhir sebelum besok balik. Malam itu ikan kue bener-bener lagi ganas. Hampir semua angler kebagian strike. Ada yang baru lepas langsung nyamber lagi. Ada yang masih gulung ikan, teman sebelah sudah teriak minta ganco. Pokoknya nggak ada waktu buat duduk santai. Jig turun disambar, turun lagi disambar lagi. Nah, Om Roberto naik. Suara drag reel nyanyi terus tanpa henti. Capek? Iya. Pegel? Banget. Tapi justru capek yang kayak gini yang dicari sama para pemancing. Inilah yang menurut kita jadi best moment di seluruh trip kali ini. Waduh, gimana, berat nggak ikannya? Parah ini.
Waduh. Waduh, perlawanannya sengit banget nih kayaknya nih. Pukul banget. Tong lu, siapa sih? Menyala lenganku. Wah. Di waktu subuh ada Ko Steven juga nih yang rajin banget strike ikannya. Diem-diem di belakang kapal dia udah strike 10 ikan kue. Keren banget. Kena di badan dia. Dikit banget kenanya. Udah 2 ekor. Kalau semua memang ekornya. Kalau dapat terus dia langsung bisa hilang. Mantap. Udah berapa mata belonya? Ya 20 lah. Seharian maksudnya. Tidak lain dan tidak bukan, di sini juga masih ada Kapten Inop yang setia nemenin kita mancing sampai subuh, friends. Dan dia rajin banget dan mungkin adalah orang dengan strike terbanyak pada malam itu. Kalau menurut kalian ini sudah bisa dibilang pesta strike belum? Tulis ya di kolom komentar. Berapi-api. Lihat menyala. Menyala. Nyala bagus. Sudah terlihat. Dikasih kendor gitu. Wah lu. Lagi. Udah ke berapa ini, Cap? Udah banyak banget. Oh, udah banyak banget. Udah jadi Sapiranti nih. Udah. Kegeber terus. Di bawah kita kan, kalau di dalam masih ada mata belok. Di kurang lebih 10 meter tuh ada salam muter-muter dari tadi kayak cari makanan ikan-ikan kecil. Tapi cara mancingnya nggak bisa pakai metal jig, tadi udah dicoba. Jadi di cara mancingnya bisa pakai cumi yang ditaruh di kotrekan. Jadi tadi tapi kan ini buat kayak kotrekan sendiri nih contohnya. Tuh, tadi dapat salam kotrek kurang lebih 10 meter. Mantap. Ini hasil yang udah tadi udah dimasukin ke box. Gitu. Wih. Ah. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Hatil deh. Kapten udah nggak tahu deh strike-nya berapa, kayak 20 kali.
Hari ketiga akhirnya tiba, nggak kerasa semalam udah pesta strike lagi di spot Waton. Dan pagi ini kita pindah ke spot terakhir. Sebelumnya kita sarapan dulu. Dan satu hal friends, kalau trip dengan aku kalian gak usah takut soal urusan perut. Karena dijamin makanannya enak, porsinya pas, dan energi kita pasti selalu penuh untuk siap lanjut tempur mancingnya. Setelah sarapan yang bikin tenaga balik lagi, kapal mulai melaju menuju ke spot terakhir. Dalam perjalanannya, kita melewati Karangjajar. Tempat ini pasti sudah nggak asing buat para pemancing popping. Dari dulu, Karangjajar sudah jadi salah satu spot impian para pemancing karena terkenal juga menyimpan ikan-ikan monsternya yang siap menguji mental nih friends. Gak lama kemudian kita juga berpapasan dengan kelompok nelayan tradisional yang sedang berburu gerombolan ikan tongkol nih. Pemandangan seperti ini selalu menarik. Dengan pengalaman dan insting mereka yang luar biasa, mereka membaca pergerakan ikan hanya dari tanda-tanda alam. Salut banget sama para nelayan yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari lautan. Sesampainya di spot terakhir, suasana tetap seru. Sambil menikmati angin laut, tibalah waktu yang paling ditunggu setelah strike, yaitu makan siang. Menu hari ini spesial karena kita akan makan ikan hasil tangkapan kita langsung yang langsung diolah sama ABK kapal. Menjadi ikan bakar yang aromanya langsung bikin semua orang merapat nih untuk makan. Goreng juga. Terus? Tahu. Sama sop. Tambah. Oh, sama. Mau kecap. Temennya itu tuh. Mantap. Makasih Bang. Seluruh ABK di KM Alpha 11 semuanya helpful banget dan ramah dan baik-baik banget ya friends. Nah, mulai. Kopi. Mungkin memang ada pepatah baru nih. Ikan paling enak itu ya ikan yang baru aja kita pancing sendiri. Beginilah serunya hari ketiga trip kali ini. Sampai nanti sampai jam 3. Jam 3 baru makan. Piring udah mangkok. Oh, jam. Dah, langsung. Kelingkingnya udah buruk. Strike sudah dapat, pemandangan indah kita nikmatin, ketemu kehidupan para nelayan, dan ditutup dengan makan siang terenak di tengah laut. Sebuah penutup yang sempurna sebelum perjalanan mancing kali ini benar-benar berakhir. Kundiran banyak nih. Gak kerasa ya, akhirnya kapal kita sudah mulai masuk lagi ke kawasan Desa Sumur. Pemandangannya selalu bikin adem ditambah hijaunya perbukitan. Rasanya jadi penutup yang pas buat trip kali ini. Di depan kita itu ada Nirwana Resort Ujung Kulon. Disinilah biasanya kapal-kapal trip mancing bersandar. Banyak juga teman-teman pemancing yang menginap di sini sebelum atau sesudah berangkat mancing. Enaknya lagi, di sekitar dermaga ini juga masih ada spot-spot pinggiran yang lumayan sering ngasih kejutan. Jadi kalau kalian masih belum puas lempar-lempar umpan di tengah laut, di sini juga masih bisa iseng-iseng cari strike. Kapal akhirnya sandar dengan selamat. 3 hari di laut rasanya cepet banget berlalu. Baru kemarin berangkat, sekarang sudah balik lagi di darat. Sebelum benar-benar bubar, Oci langsung ngajak kenalan nih sama teman-teman yang ikut trip kali ini. Ada Om Irfan dan Pak Haji Iwan. Ada Abah Andra juga yang ikutan. Ada Ko Stephen. Mantap. Dan Om Heri pastinya. Gak ketinggalan ada Om Roberto juga. Ada Oci dan Jeffrey yang paling cerewet dan paling aktif. Di lautan membentang, Oci, Oci.
bikin hati berdebar. Hi friends, akhirnya we're back at Dermaga Sumur Nirwana Ujung Kulon dengan hasil yang lagi dijembrengin seperti biasa. Ini adalah ikan-ikan yang berhasil kita naikkan ke darat selama 3 hari 2 malam. Di luar ikan-ikan kecilnya lumayan banget, macam-macam, mulai dari ada barakota, ikan kue mata belo yang lagi rame-ramenya, tenggiri, barakuda, kakap gigi jarang, kerapu macan, GT, wakung sawo, wah macam-macam. Hai friends, sekarang aku bersama Kapten Inop, kapten dari KM Alpha Fishing 11. Sekarang aku mau tanya-tanya. Halo Cap, aku mau tanya, kapalnya bisa disewa, nanti kan hubungin langsung Kapten Inop. Itu dari dermaga mana, bisa muat berapa orang, fasilitasnya apa aja? Untuk kapalnya kita berangkat dari dermaga Nirwana Resort Ujung Kulon. Fasilitas ada 1 kamar AC, fasilitas sekitar 6-7 orang. Kamar belakang nggak ada AC. Ya. Fasilitas 4 orang. Mostly totalnya muat berapa orang? Kalau Nyamannya? idealnya sih nyamannya 10 orang. Nyamannya 10 orang ya, kayak kita. Buat mancing. Sekarang kita bersembilan nih. Fasilitasnya apa aja selain itu, Cap? Ada Starling? Ada Starling, ada fish finder, Ada fish finder, kalau dapur sama alat masak umum ada. belum ada. Habis itu ada air tawarnya juga ya, Cap? Tawar Kapasitas itu berapa? ada 1.200 liter. Air tawar ada 1.200 liter. Nah, yang paling penting spotnya kemana aja? Untuk spot sih sebenarnya seluruhnya sih sampai ke SMR. Bisa juga sampai ke Bisa, SMR ya. sampai ke SMR juga bisa. Jika kondisi cuaca kondusif sebenarnya bisa, tergantung permintaan ini dari kan ininya ya. Banyakannya kalau trip ke sini mintanya ke Ujung Kulon sama Panetta. Ya, kayak kita kemarin ke Spot Waton ya, Cap. Spot Waton bisa mungkin ke Jamila atau Sanyang Sirah mungkin ya. Cap. Kalau kondisinya lagi bagus, Bagus, ya. jadi semua Betul. dari Ujung Kulon kita ke Panetta. Kemarin aja kita mancingnya mantep banget. Nah, dari sisi sekarang harga sewa kapal boleh di situ nggak? Kalau harga sewa kapal mah Oke, berarti nanti bisa hubungin langsung ke Kapten Inopnya. Nanti nomornya aku cantumin pasti. Jangan lupa kalau mau mancing di Panaitan, teman-teman juga bisa pakai KM Alpha Fishing 11. Oke, terima kasih Kak. Destinasi mancing community. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.